Oke, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Baik, kita di materi evaluasi mingguan, kita mereview apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya teman-teman. Oke. Nah, apa aja yang harus dievaluasi teman-teman? Ya, bagaimana penjualannya teman-teman? Kalau belum ada penjualan, ya mari kita bahas kenapa itu tidak bisa terjadi teman-teman. Kalau yang lagi bagus atau sedang, ya udah lanjutan, kembangkan aja, konsistenkan aja teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang aduh saya gimana nih, gak ada yang order nih selama 1 minggu, udah action nih. Nah itu teman-teman yang udah dibahas oleh sebelum-sebelumnya, bahwa kita harus patuh terhadap progres, tidak ada yang instan. Tapi ketika action kita kurang optimal, tidak ada menghasilkan, berarti harus ada evaluasi teman-teman. Apa yang harus dievaluasi? Yang pertama video views. Nah video views itu gimana? Konsisten gak atau naik terus gak? Atau terus aja low, terus gak ada yang nonton? Nah itu kenapa? Padahal teman-teman udah melakukan metode ini, tapi kenapa nih video viewsnya low, terus gak ada yang beli? Nah faktor yang paling utama yaitu niche market atau produknya teman-teman, yang dimana produknya tidak banyak diminati teman-teman. Berarti kita harus mengevaluasi, kita harus create produk atau niche market yang baru teman-teman. Kita cari lagi produk yang kita mau pasarkan teman-teman. Nah kan udah capek-capek nih 1 minggu action tapi gak ada hasil. Nah itu teman-teman, yang namanya proses itu seperti itu. Jadi kita emang ulik terus tuh, kita cari lagi marketnya. Nah karena penjualan itu ada 3 tahap atau ada 3 level. Yang pertama tidak ada, yang kedua sedang atau sedikit, yang ketiga sangat besar. Nah itu ditentukan di niche market. Dan kita ingin tahu niche market atau produk ini laku atau enggak, kita harus action dulu minimal 1 minggu atau bahkan 2 minggu. Jadi mindsetnya bahwa kita gonta-ganti produk tiap minggu itu hal yang harus dilakukan teman-teman ya. Nah itu jadi teman-teman, kalau mindsetnya aduh saya udah ngelakuin ini kok gak hasil sih, nah itu salah. Jangan jadi pengusaha, betul gak? Nah ingat teman-teman, bahwa namanya usaha itu naik turun. Kadang naik terus, kadang turun terus, atau mungkin naik turunnya drastis. Tapi itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan action kita terus tes market, tes produk teman-teman. Jika teman-teman udah punya nih produk yang sedang bagus, anggap 1 atau 2, jangan puas teman-teman, kembangin lagi yang ketiga, niche marketnya. Yang 1 pertahankan, stabilkan, yang kedua optimalkan. Atau yang belum dapat nih, belum hasil. Nah, di situ progresnya, cari terus niche market atau produk yang berpotensi mendatangkan penjual yang banyak. Nah, bagaimana tahu bahwa ini bagus atau enggak? Ya kita tes dulu 1 minggu atau 2 minggu, action dulu teman-teman. Bagaimana nih perkembangan viewsnya, perkembangan penjualannya. Jadi kita tidak akan pernah memprediksi kalau kita tidak action. Jadi prediksi itu bisa kalau kita udah action dulu. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk tahu potensi bagusnya enggak produknya, kita harus action dulu. Kita harus tes dulu dengan metode yang sudah diberikan. Terus yang terakhir kita evaluasi adalah komentar postingan teman-teman. Jikalau ada komentar yang negatif, yang nyerang, hate, yang mungkin kita harus take down, kita harus hapus teman-teman. Jadi teman-teman kontrol tuh komentar-komentar kita. Biasanya ada kompetitor yang iri dan nge-hate kita. Itu biasanya selalu ada sih. Jadi kita harus cek komentar postingan-postingan Shopee Affiliate kita teman-teman. Nah tadi sebenarnya udah dibahas nih, yang paling utama dan paling utama yaitu niche market ya. Bagaimana meriset niche market teman-teman? Kita di modul sebelumnya udah dibahas juga. Tapi di sini saya memberikan sedikit insight teman-teman, bukan untuk mengajari ya. Nah, niche market itu seperti misalkan produk dapur, ada apa aja? Ada wajan, misalkan ada spatula, ada garpu. Nah, itu niche-nya teman-teman. Misalnya teman-teman membuat akun jualan TikTok dan Instagramnya yaitu cerita dapur. Nah itu contohnya teman-teman. Kita tes dulu. Gimana nih kalau kurang hasil? Nah teman-teman harus ganti lagi. Nah itulah yang disebut proses tadi. Misalkan teman-teman ke cerita gamis. Nah teman-teman di sana menjual beberapa varian gamis teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat di sana bagaimana saya akan menjual. Lihat aja apa yang ingin dijual. Itu sedikit contoh. Misalkan dekorasi. Misalkan inspirasi rumah. Nah itu kan bisa untuk dekorasi dan macam-macam lah teman-teman. Bisa bagaimana untuk risetnya, teman-teman bisa baca artikel di Google atau pakai ChatGPT AI untuk mencari ide market, atau teman-teman sambil cari-cari produk. Nah ada ide, banyak sekali ide itu teman-teman.
Nah, ini yang menentukan penjualan kita banyak atau enggak, yaitu niche market atau produknya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, selamat untuk meriset kembali atau mengembangkan kembali. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, kita tidak tahu langkah yang mana membuat penjualan yang sangat bombastis, teman-teman. Banyak sekali dari member yang ada kehitung sangat cepat, lambat, dan sedang gitu kan. Yang dimana menemukan niche market, produk, dia pakai metode ini dan boom, dapat ratusan juta gitu kan. Tapi ingat teman-teman, yang namanya usaha itu bisa dikatakan tidak pasti semuanya juga yang namanya bisnis. Nah, kita harus action secara rutin dan teratur. Yang penting ada ilmunya yang udah dibahas dari modul sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi kita tidak tahu, teman-teman, produk mana yang mengubah nasib keuangan kita gitu kan. Yang terpenting tadi patut ada progres. Kita jangan iri kepada orang mungkin yang lebih hasil. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Kita fokus ke diri kita. Rumput tetangga lebih hijau, yang dimana belum tentu apa yang dilihat itu lebih baik gitu, teman-teman. Jadi kita fokus ke progres kita sendiri, teman-teman ya. Jadi the law of repetition, hukum pengulangan, teman-teman. Yang tadi yang belum hasil, coba lakukan lagi, riset lagi. Yang udah hasil, coba kembangkan lagi dan bukan niche baru. Seperti teman-teman, semoga apa yang kita targetkan bisa terwujud. Dan yang terpenting, kita sehat walafiat, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.